Bab 2311. Pertemuan rahasia. Ning Che diam-diam berbalik. Dia takut, dia tidak dapat menahan tawanya. Orang-orang lain dari Brigade Garda Pusat juga berusaha keras menahan tawa, tidak memperlihatkan kekurangan apapun, namun harus berpura-pura memasang ekspresi tidak mau. Itu sangat sulit. Si Daoming tidak mendeteksi sesuatu yang luar biasa, sebaliknya, dia mulai merenung dengan serius. Ada 6 orang, dan 50 juta untuk masing-masingnya akan menjadi 300 juta. Sekarang, meningkatkannya menjadi 400 juta juga bukan jumlah kecil bagi mereka. Namun untuk memastikan misi tersebut terselesaikan dengan lancar, si Daoming tetap setuju. Aku bisa menyetujui persyaratanmu, tapi aku harap kau tidak menipuku, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak masalah, begitu uangnya ditransfer, kami akan segera berangkat. Baiklah, beri saya waktu beberapa menit, dan berikan saya salah satu kisah pribadi Anda. Lin Yi mengeluarkan kertas dan pena, menulis sebuah catatan, dan menyerahkannya kepada si Daoming. Yang terakhir minggir, menelepon seseorang yang tidak dikenal, dan setelah sekitar 15 menit, mendekati Lin Yi. 400 juta dolar AS telah ditransfer ke rekening pribadi Anda. Silakan periksa. Lin Yi mengeluarkan ponselnya, memeriksa, dan menemukan bahwa uangnya memang telah ditransfer. Saya senang bekerja dengan orang-orang seperti Anda, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ayo berangkat sekarang. Semoga kalian semua baik-baik saja, ayo kita berangkat pagi-pagi. Ayo kita panggil taksi ke bandara. Mereka berenam naik 2 taksi menuju bandara. Begitu mobil itu melaju pergi, Ning Che tertawa tak terkendali. Apa orang-orang Sunrise Landese ini punya pasta di kepala mereka? Mereka benar-benar datang dan menawarkan uang, sungguh memalukan bagi saya. Aku juga agak tercengang, orang-orang ini sungguh menggemaskan. Mereka benar-benar memberi kita begitu banyak uang perjalanan, aku merasa sangat malu, kata Lin Yi sambil tertawa. Aku penasaran bagaimana perasaan mereka nanti setelah sadar mereka telah ditipu, mereka sungguh menggemaskan. Ning Che hampir menangis karena tertawa. Reaksimu memang cepat sekali, aku tidak kepikiran tadi. Kalau aku, mungkin aku sudah berkelahi dengan mereka. Awalnya aku juga tidak terpikir. Utamanya karena kita bergerak terlalu cepat, mereka mungkin tidak menduganya. Memang, ketika saya melaporkan berita itu kepada Bos Liu, bahkan beliau pun terkejut. Anda benar-benar pantas mendapatkan jasa besar kali ini. Jangan, pujian harus diberikan kepada Zhang Chaoyue dari tim kita. Setidaknya kita harus mengajukan penghargaan kelas 2 untuknya. Jangan khawatir, aku bisa melakukannya, kata Ning Che. Tapi, aku agak penasaran, bagaimana mereka menemukanmu. Lagi pula, identitasmu di Brigade Garda Pusat sangat dirahasiakan. Mungkin ada hubungannya dengan insiden Hongmen sebelumnya, Lin Yi berpikir sejenak dan berkata. Selama misi kapal pesiar itu, saya dan pacar saya terjebak, dan akhirnya, para pejabat Jepanglah yang turun tangan untuk meredakan situasi. Saya rasa sejak saat itu, pihak Jepang sudah memperhatikan saya, jadi tidak mengherankan mereka bisa mengetahui identitas saya sekarang. Kedua wanita itu mengangguk sambil berpikir. Itu masuk akal. Sementara itu, di pintu masuk hotel, si Daoming dan orang lain menyaksikan Lin Yi dan yang lainnya pergi dan kemudian kembali ke mobil mereka sendiri. Ketua kelompok Si, apakah menurutmu kita bisa mempercayai orang-orang dari Tiongkok ini? Aku khawatir mereka akan mengingkari janjinya. Mereka seharusnya tidak, pada titik ini, kita semua sangat menghargai reputasi kita dan tidak akan bercanda tentang hal-hal seperti itu, kata si Daoming. Mereka telah mengambil uangnya dan melanggar peraturan Brigade Garda Pusat. Jika kita mengungkap ini, kerugian mereka akan jauh lebih besar daripada puluhan juta dolar. Dering-dering-dering. Pada saat itu, telepon si Daoming berdering, dan ekspresinya berubah hormat saat dia melihat nomor itu. Apakah masalahmu sudah terselesaikan? Terdengar suara tegas dari telepon. Semuanya sudah ditangani, dan saya juga sudah mengirim orang untuk mengikuti mereka secara diam-diam, menuju bandara. Bagus, ayo ke Olbar, kita akan bertemu Bernard. Wajah si Daoming menampakkan keterkejutan yang besar. Karena targetnya memang Bernard. Dia menghubungi saya secara langsung, dan saya siap membawa Anda bersama saya. Masalah pertemuan dengan Bernard sudah merupakan sesuatu yang mengejutkan bagi si Daoming. Dia tidak menduga Bernard lah yang secara aktif berusaha menghubunginya. Baiklah, aku berangkat sekarang. Setelah menutup telepon, si Daoming membawa bawahannya dan melaju menuju Olbar, lalu mencapai ruang pribadi di lantai 2. Si Daoming meninggalkan bawahannya di luar dan mengetuk pintu. Si Daoming mendorong pintu dan masuk. Ruangan itu tidak besar, sekitar 20 meter persegi, tetapi didekorasi dengan elegan. Sangat cocok untuk 2 orang minum dan mengobrol. Di dalam, 2 orang sedang duduk. Satu Bernard, dan satunya lagi Kapten si Daoming, Hide Tianzhou. Kekuatan Hide Tianzhou berada di level C dan merupakan komandan keseluruhan operasi ini.
Ketika Lin Yi memerintahkan timnya untuk melepaskan Bernard, ia segera menghubungi Alisa untuk memberitahunya tentang situasinya. Kemudian, ketika ibu dan anak itu bertemu, Alisa menceritakan rincian perdagangan itu kepada Bernard. Dia terkejut dan butuh waktu beberapa saat baginya untuk pulih. Dia mengetahui apa yang terjadi setelah dia ditangkap. Lambert dan Zhou Guangyao telah meninggal. Dan datanya telah diambil oleh orang tak dikenal. Pada akhirnya, ia terbakar habis, baik orang maupun kendaraan berubah menjadi abu. Pimpinan KD lainnya pun tak dapat dihubungi, seakan menghilang. Karena tidak punya pilihan lain, Bernard menemukan Sunrise Landese di Zurich dengan caranya sendiri. Dia berencana untuk bergabung dengan mereka dalam menangkap orang-orang yang mengarah ke situasi seperti sekarang. Setelah masuk, si Daoming membungkuk hormat dan tentu saja duduk di sebelah Hide Tianzhou. Tuan Bernard, karena semua orang sudah ada di sini, Anda boleh bicara. Kalau tidak salah, identitas kalian cukup istimewa, mungkin untuk data pulau ini. Ekspresi Hide Tianzhou berubah sedikit, tidak menyangka Bernard akan bersikap begitu lugas. Tuan Bernard, jika ada yang ingin Anda sampaikan, silakan bicara langsung. Apa tujuan kami datang ke sini? Tanya Hide Tianzhou dengan tenang. Lambert milik KD sudah meninggal, dan datanya tidak diketahui keberadaannya. Semoga Anda segera menemukan orang-orang itu. Apa katamu? Datanya tidak diketahui keberadaannya. Berita ini mengejutkan keduanya. Berdasarkan intelijen yang mereka kumpulkan sebelumnya, data tersebut seharusnya ada dalam kepemilikan KD. Namun mereka tidak pernah membayangkan bos mereka, Lambert, sudah mati, karena Lambert adalah pakar tingkat B, siapa yang sanggup membunuhnya. Apakah kamu punya petunjuk mengenai hal ini? Tidak ada yang tertinggal, tapi saya menduga itu kemungkinan dilakukan oleh orang-orang di Tiongkok, kata Bernard dengan galak, tinjunya menghantam meja. Karena pada masa itu, banyak sekali orang-orang Huaxia yang misterius muncul, dan tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Bab 2312. Pengepungan. Dibuat oleh orang Tiongkok. Mendengar berita ini, ekspresi mereka berdua berubah sangat aneh. Ini menunjukkan bahwa tebakan mereka benar. Brigade Garda Pusat dari Cina telah muncul di sini, pasti untuk arsip-arsip kuno tersebut. Tapi sekarang masalahnya adalah, informasinya tidak mungkin salah. Jadi, kau curiga orang Tiongkok telah mengambil dokumen-dokumen itu, benar, kata Hide Tianzhou dengan wajah muram. Selain mereka, tidak ada orang lain, kata Bernard. Tujuan saya mengundang Anda ke sini adalah untuk menangkap mereka, jika diperlukan, saya akan memberikan dukungan, dan saya juga akan menghubungi Kementerian Luar Negeri untuk menekan mereka. Keduanya tidak mengatakan apa-apa, ekspresi mereka berubah sangat jelek. Seperti dugaanku, pastilah orang-orang dari Brigade Garda Pusat yang berurusan dengan Lambert dan merampas dokumen-dokumen itu darinya. Dan disinilah dia, tetap berada dalam kegelapan sepanjang waktu, mengira kemajuan mereka sama lambatnya dengan kemajuannya. Tanpa sepengetahuannya, mereka telah mengambil barang-barang itu. Si Daoming merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Baru pada saat inilah dia mulai memahami beberapa hal. Ketika dia menemui mereka di pintu masuk hotel, mungkin mereka sudah berencana untuk pergi. Namun dia bahkan secara langsung menyerahkan 400 juta USD. Bang! Karena tidak mampu menahan amarahnya, si Daoming menggebrak meja dengan tinjunya. Dia merasa dipermainkan, seperti orang bodoh. Ada apa dengannya? Tanya Bernard dingin. Tidak apa-apa, teruslah bicara tentang pikiranmu. Pikiranku hanya ini, aku bahkan tidak menginginkan dokumen-dokumen itu lagi, kamu hanya perlu menangkapnya dan menyerahkannya kepadaku. Mereka sedang bergegas ke bandara. Saya harap Anda dapat mengerahkan pasukan bersenjata dan bergabung dengan saya untuk menangkapnya. Anda juga perlu memerintahkan bandara untuk menghentikan semua penerbangan. Dengan begitu, penangkapannya tidak akan menjadi masalah. Apakah informasi ini dapat diandalkan? Bagaimana Anda mengetahuinya? Ekspresi mereka berdua menjadi agak aneh, bahkan agak malu. Sumber informasinya sangat rahasia, jadi tidak nyaman bagi kami untuk membocorkannya, tapi tidak akan ada masalah, mereka pasti ada di bandara. Baiklah, saya akan mengatur semuanya sekarang, bersiap untuk bertindak. Sekitar setengah jam kemudian, sekelompok orang tiba di bandara. Saudara Lin, jam berapa penerbanganmu? Tanya Luoqi. Masih ada sekitar 1 jam lagi, kalian lanjutkan saja, jangan khawatirkan aku. Setelah pertemuan ini selesai, kita akan pergi ke Zonghai untuk menemuimu, Saudari Ying dan yang lainnya juga harus segera selesai. Lin Yi mengangguk, begitu aku kembali, aku akan menyiapkan makanan, kalian semua sudah bekerja keras selama ini. Kalau begitu kami tidak akan sopan padamu. Setelah mengobrol sebentar di bandara, mereka berpisah. Lin Yi tinggal di aula keberangkatan, sementara Qiu Yuluo dan Ning Che naik pesawat pribadinya kembali ke Yanjing. Lin Yi duduk di aula keberangkatan bandara, melirik waktu. Saat itu pukul 4.30 waktu Swiss, atau sekitar pukul 10.30 waktu Huaxia.
Dengan kebiasaan Liang Ruoxu yang suka begadang, meskipun sedang hamil, dia kemungkinan tidak akan bisa tidur. Berpikir demikian, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubunginya. Apakah misinya sudah selesai? Kapan kamu bisa kembali? Lewat telepon, Lin Yi mendengar suara berderak, seperti orang sedang makan keripik. Sudah selesai, aku sedang di bandara menunggu penerbangan, kamu akan melihatku setelah kamu bangun. Jangan terburu-buru, urus dulu barang-barangmu, aku di sini bersama ibuku, itu sudah cukup. Liang Ruoxu sama sekali tidak shock atau seperti putri. Menurutnya, ia merasa lebih nyaman tanpa Lin Yi di dekatnya. Kurangi makan hal-hal yang tidak berguna, fokuslah pada makanan yang lebih bergizi. Kamu seharusnya senang aku masih bisa makan sesuatu, kata Liang Ruoxu tanpa daya. Apapun yang aku makan, aku muntahkan, hanya makanan ringan seperti keripik yang hampir tidak dapat aku makan. Lin Yi merasa sedikit kesal, mengetahui Liang Ruoxu dulunya adalah orang yang periang. Dia tidak pernah menderita seperti ini. Anda masih perlu mengonsumsi lebih banyak nutrisi, jika tidak, tubuh Anda tidak akan mampu bertahan. Jangan mengomel terus, ibuku sudah mengomel seharian. Baiklah, baiklah, aku akan berhenti, lakukan sesukamu. Lin Yi juga tahu bahwa Liang Ruoxu sedang dalam kondisi emosi yang sangat tidak stabil saat ini, tidak baik mengatakan apa-apa lagi, jadi dia membiarkannya. Setelah berbicara dengan Liang Ruoxu, Lin Yi mengobrol dengan Shen Sui sebentar untuk mengetahui kabarnya sebelum menutup telepon. Kemudian, Lin Yi menelepon Ji Qingyan, tetapi setelah beberapa kali berdering tidak ada yang menjawab. Namun setelah panggilan terputus secara otomatis, Ji Qingyan menelepon kembali. Namun, orang yang menelepon bukanlah dia, melainkan Song Lan. Lin Yi, Yan Yan sedang tidur. Ada urusan penting. Aku akan membangunkannya sekarang. Tidak, tidak, kata Lin Yi buru-buru. Saya baru saja bebas dan meneleponnya, biarkan dia tidur, jangan bangunkan dia. Baiklah kalau begitu, kata Song Lan. Aku dengar dari Yan Yan kalau kamu pergi ke Jepang untuk perjalanan bisnis, berhati-hatilah di sana dan jaga dirimu baik-baik. Dimengerti, Bibi Song, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Sudah larut malam, aku tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Kamu juga harus istirahat lebih awal dan menjaga kesehatanmu, jangan terlalu memaksakan diri. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi, karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, mengirim beberapa pesan WeChat kepada Li Chuan, Yan Qi, dan Wang Ying. Tidak ada yang serius, hanya ngobrol santai, dengan terampil melakukan ketiga percakapan secara bersamaan tanpa ada yang tercampur selama lebih dari setengah jam. Tepat pada saat itu, siaran bandara mengumumkan, mengingatkan Lin Yi untuk check-in untuk naik pesawat. Lin Yi bangkit untuk merapikan diri, bersiap menuju pintu keberangkatan. Tetapi tepat pada saat itu, siaran bandara berbunyi lagi. Hadirin sekalian, karena kondisi cuaca, semua penerbangan akan ditunda setidaknya 30 menit untuk lepas landas, mohon dimaklumi. Mendengar siaran itu, alis Lin Yi berkerut. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang aneh. Cuaca di luar cerah, tidak memengaruhi penerbangan sama sekali, alasan seperti itu terasa aneh. Lebih jauh lagi, jika memang benar-benar karena kondisi cuaca di jalur penerbangan yang menyebabkan pesawat tidak dapat lepas landas, mereka tidak akan mengumumkannya dalam siaran naik pesawat. Dengan jarak kurang dari 2 menit antara kedua siaran dan sekarang semua penerbangan ditunda 30 menit untuk lepas landas, Lin Yi merasakan sedikit bahaya. Akibat penundaan penerbangan, para penumpang di bandara menjadi gelisah, bergegas menuju meja informasi untuk mencari klarifikasi dan kompensasi. Bandara yang luas itu juga menjadi kacau pada saat ini. Berisik dan ramai, seperti pasar. Lin Yi duduk di kursinya, tidak bergerak, dengan cermat mengamati sekelilingnya. Pada saat itu, seorang pria asing berpakaian jas berdiri diam di depan Lin Yi. Permisi, apakah Anda Tuan Lin Yi? Bab 2313. Untuk berurusan denganku, lebih baik mengirim tank. Lin Yi mendongak dan memperhatikan bahwa pria itu berusia 40-an dan berpakaian sangat pantas. Pada lencana di depannya, informasinya sendiri tertulis. Dia adalah manajer bandara, bernama Andre. Ini aku, ada apa? Begini situasinya, kami menemukan bahwa Anda membeli tiket ke Zhonghai, tetapi terjadi masalah saat pemeriksaan pesawat, jadi kami mengatur penerbangan lain untuk Anda, apakah itu tidak masalah? Mendengar ini, alis Lin Yi berkerut. Baru saja, semua penerbangan ditunda setengah jam, sekarang, mereka mengubah penerbangannya. Semua masalah ini jika digabungkan tampak semakin mencurigakan. Baiklah, lanjutkan dan ubahlah. Lin Yi tidak mengajukan keberatan apapun, lagi pula, dia berada di wilayah orang lain. Andre memberi isyarat menyambut, Tuan, kami telah memindahkan Anda ke ruang VIP, kami bisa menunggu di sana dan naik pesawat dari sana. Oke, silakan ikuti aku. Lin Yi berdiri dan mengikuti Andre menuju ruang VIP. Namun dalam hatinya,
ia terus berspekulasi. Orang yang dapat melakukan gerakan sebesar itu tidak diragukan lagi adalah Bernard. Agaknya marah dan siap membalas dendam padanya. Mengenai masalah Andre, Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak memperlihatkan wajah aslinya di depan Bernard, jadi kecil kemungkinan dia akan dicurigai. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang VIP. Di dalam sangat sunyi, hanya ada beberapa orang yang berkeliaran. Dibandingkan dengan pemandangan kacau di luar, itu seperti dunia yang berbeda. Setelah menenangkan Lin Yi, Andre keluar. Pada saat ini, seorang pria berseragam keamanan berdiri di sampingnya, memegang tongkat listrik di tangannya. Manajer, apakah Anda sudah menemukan orangnya? Dia sudah saya bawa masuk, dan mungkin dia belum menyadari apapun, kamu bawa seseorang dan coba tenangkan dia tanpa menimbulkan terlalu banyak keributan, kata Andre. Tuan Bernard sedang dalam perjalanan ke sini bersama beberapa orang. Ketua ingin kita menundukkan orang ini terlebih dahulu, saya serahkan tugas ini kepada Anda, ingat, jangan terlalu berisik. Saya mengerti. Jangan gegabah, masalah ini tidak akan salah, perintah Andre, bawa lebih banyak orang bersamamu. Tidak perlu, dia hanya orang Tiongkok, aku bisa mengurusnya sendiri. Kau yakin? Andre agak tidak percaya. Kepala keamanan, Drew, tersenyum dan memberi isyarat dengan tongkat listrik di tangannya. Saya punya senjata, saya bisa menaklukkannya dengan cepat, tunggu saja kabar baik saya di sini. Silakan, tangani situasi ini dengan cepat. Oke. Setelah berdiskusi sebentar, kepala keamanan Drew berjalan ke ruang VIP. Begitu masuk, Drew langsung menunjuk Lin Yi, tetapi dia tidak langsung mendekatinya, sebaliknya, dia menoleh ke penumpang lain. Dengan dalih memeriksa barang terlarang, dia melakukan pemeriksaan singkat terhadap barang-barang tersebut. Tak lama kemudian, Drew menghampiri Lin Yi dan berkata dengan sopan. Tuan, menurut peraturan bandara, kami perlu memeriksa Anda untuk melihat apakah Anda membawa barang terlarang. Oke. Lin Yi berdiri dan merentangkan tangannya, menunggu pemeriksaan Drew. Drew menyentuh tubuh Lin Yi dan memindainya dengan perangkat, lalu bergerak ke belakangnya. Di luar pandangan Lin Yi, wajah Drew menampakkan senyum dingin. Dia menyalakan tongkat listrik dan menekannya ke tubuh Lin Yi. Percikan listrik pecah, semuanya mengenai Lin Yi. Namun, Lin Yi berdiri diam, tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bingung. Tercengang. Drew terpaku, menyaksikan kejadian itu dengan tak percaya. Dia tidak percaya bahwa pistol setrum tidak berpengaruh pada Huaxia ini. Lin Yi berbalik dan menatap Drew dengan sedikit tatapan dingin di matanya. Saya ingin tahu apa yang sedang kamu lakukan. Kaki Drew lemas, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Itu hanya kesalahpahaman tadi, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tapi menurutku tidak. Lin Yi mengeluarkan belatinya dari belakang pinggangnya dan menekannya ke perut Drew. Keluarlah bersamaku, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Drew hampir takut buang air kecil, bukan karena belati di tangan Lin Yi, tetapi karena pistol setrumnya tidak mempan padanya. Aku akan pergi bersamamu, jangan sakiti aku. Lin Yi tidak berani untuk tidak bertindak, tetapi dalam situasi seperti ini, tidaklah bijaksana untuk melakukannya. Fakta bahwa pihak lain berani menyerangnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa identitasnya telah terungkap. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah segera pergi dari sini, jangan buang-buang waktu di sini bersama mereka. Membekukan. Saat itu, sekitar selusin orang bergegas masuk dari luar, masing-masing bersenjatakan pistol setrum dan perisai anti ledakan, mengepung Lin Yi di tengah. Dan pemimpinnya adalah Andre, manajer sebelumnya. Melihat kejadian menegangkan itu, warga yang ada di ruang VIP pun ketakutan dan berlarian keluar. Di ruang tunggu yang besar, hanya tersisa belasan orang saja. Aku tahu ada sesuatu yang salah, dan tebakanku memang benar, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kau benar-benar mengejutkanku, Drew tidak bisa menaklukkanmu, kata Andre. Tapi kamu tidak akan bisa pergi hari ini, aku harap kamu tidak melawan. Lin Yi mencibir, melempar Drew ke samping, dan membersihkan dirinya. Saya akan keluar dari sini secara terbuka hari ini, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikan saya. Setelah berkata demikian, Lin Yi melangkah dengan angkuh menuju pintu keluar. Raut wajah Andre berubah marah, sambil memerintah para penjaga keamanan di belakangnya. Bertindak sekarang, kita tidak bisa membiarkan dia lolos hari ini. Belasan orang itu, dipenuhi dengan percaya diri, menyalakan senjata setrum mereka dan menyerang Lin Yi. Lin Yi tetap tanpa ekspresi, saat orang pertama menyerbu ke arahnya, dia mengangkat kakinya dan menendang dengan ganas. Retakan. Perisai anti ledakan di depannya hancur, dan orang itu terlempar ke belakang, menghantam pilar di belakang dan pingsan di tempat. Adegan berdarah itu membuat semua orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka pria Huaxia begitu kejam. Penjaga keamanan yang tersisa tidak berani bergerak, dan keringat mulai membasahi dahi Andre. Jangan takut, mari kita hadapi dia bersama, teriak Andre.
Ini adalah tugas yang diberikan oleh Presiden, dan kita akan mendapatkan bonus besar jika kita menangkapnya. Didorong oleh uang, belasan pria itu menyerang Lin Yi lagi. Lin Yi tidak membuang waktu lagi, sambil mengerutkan kening, dia meraih tangan seorang pria dan memutarnya ke atas dengan keras, mematahkannya ke posisi terpelintir yang mengerikan. Dan sisanya tidak bernasib lebih baik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Lin Yi menjatuhkan semua orang, termasuk Andre, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu berdiri. Lin Yi memegang belatinya, berjongkok dan menepuk wajah Andre. Jika kau ingin berurusan denganku, sebaiknya kau membawa beberapa tank. Bab 2314. Pertemuan. Setelah berbicara, Lin Yi melangkah melewati pria itu dan berjalan keluar dari ruang VIP. Tetapi bahkan saat ini, Lin Yi masih memiliki keraguan di hatinya. Bagaimana orang seperti Andre, orang yang hina, menemukannya? Lin Yi menekan keraguan di hatinya dan menuju pintu keluar utama, siap untuk segera meninggalkan tempat masalah ini. Namun pada saat itu, sekelompok besar orang berseragam menyerbu masuk dari luar. Bersenjata lengkap, ada sesuatu yang tampak aneh pada diri mereka. Dan tepat pada saat itulah Lin Yi melihat Si Daoming di tengah kerumunan. Kemunculan orang-orang ini langsung membuat Lin Yi mengerti apa yang sedang terjadi. Bernard pasti sudah bekerja sama dengan Jepang. Sunrise Landese telah memberikan Bernard foto dirinya dan melakukan pencarian, jika tidak, insiden seperti itu tidak akan terjadi. Senyuman tersungging di sudut bibir Lin Yi, tampaknya Bernard adalah yang paling licik di antara mereka semua. Lin Yi yang awalnya berencana keluar melalui pintu utama pun mundur. Meskipun ada banyak orang di sisi lain, senjata merekalah yang benar-benar membuat Lin Yi waspada. Jika orang-orang ini benar-benar mulai menembaki dia, niscaya situasinya akan sangat kacau. Yang terpenting, mereka yang berasal dari negeri matahari terbit punya beberapa keterampilan, dan mereka juga bisa menimbulkan beberapa masalah baginya. Oleh karena itu, saat ini, strategi Lin Yi adalah maju dengan mundur, dan dia telah mengetahui rutinitas mereka. Memanfaatkan kekacauan di tengah kerumunan, Lin Yi menyelinap ke kamar kecil, lalu mencongkel jendela dan melarikan diri dari bandara tanpa kecelakaan apapun. Berdiri di kejauhan, Lin Yi melihat lebih dari selusin kendaraan diparkir di pintu masuk bandara. Bernard juga berdiri di sana, tampak cukup mengesankan. Lin Yi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, merasa bahwa mereka yang berdiri di pintu tampak seperti sekelompok orang bodoh. Cukup menarik. Sambil melirik arlojinya, Lin Yi menyadari sudah lewat pukul 5 sore. Berdasarkan waktu ini, dia seharusnya berangkat bersama Ning Che dan kemudian dipindahkan dari Yanjing ke Zonghai. Sekarang, semua waktu telah terbuang sia-sia di sini. Sambil mengencangkan mantelnya, Lin Yi meninggalkan bandara. Saat ini, dia tidak memilih cara lain untuk pergi dan hanya naik taksi ke kedutaan. Ia berencana meminta bantuan para pejabat untuk mencari cara memulangkannya tanpa masalah lebih lanjut. Malam tiba, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Lampu di luar kedutaan masih menyala. Di luar ruang penerima tamu, beberapa anggota staf tengah mendiskusikan sesuatu dengan tenang. Ada apa? Kepala Kementerian Luar Negeri setempat sudah berbicara dengan pimpinan kami selama lebih dari 1 jam, dan mereka masih belum menunjukkan tanda-tanda akan pergi, kata seorang perempuan berseragam kerja. Kudengar itu karena Departemen Rahasia Tiongkok datang ke sini untuk sebuah misi, yang menghalangi mereka, jadi mereka datang untuk membuat masalah bagi kita, jawab seorang pria. Pria dan wanita itu, keduanya bernama Meng Jingpeng dan Su Bingying, keduanya adalah anggota staf yang usianya hampir sama. Benarkah? Kalau begitu, bukankah kita berada dalam situasi pasif? Su Bingying mengungkapkan keterkejutannya. Tepat sekali, pihak lain itu sangat keras kepala dan ingin kita memberikan penjelasan, desah Meng Jingpeng. Apakah mereka punya bukti? Aku tidak tahu tentang itu, Meng Jingpeng mengangkat bahu. Mungkinkah mereka menjebak kita, dengan sengaja mencoreng reputasi kita? Itu tidak mungkin, kata Meng Jingpeng. Kalau mereka memang sengaja mencemarkan nama baik kami, mereka pasti akan mengadakan konferensi pers, alih-alih langsung menemui kami. Lagi pula, karena kebuntuan ini sudah berlangsung lama, saya rasa sudah terkonfirmasi, dan kemungkinan besar mereka punya buktinya. Ekspresi Su Bingying membeku, kalau begitu, bukankah kita dirugikan? Tidak ada yang bisa kita lakukan, lagi pula, hal seperti itu sudah terjadi. Tapi saya ingin tahu departemen mana yang datang ke sini untuk menjalankan misi, meninggalkan kekacauan seperti itu, kata Su Bingying. Saya tidak tahu menahu soal itu, tapi yang pasti identitas mereka pasti sangat rahasia, tidak bisa diakses orang biasa. Kemungkinan besar mereka adalah agen kekerasan tingkat atas, kalau tidak, mereka pasti meminta kerja sama kita. Saat mereka berbicara, pintu ruang penerima tamu terbuka tiba-tiba. 2 pria setengah baya berjalan keluar. Yang pertama, seorang pria asing dengan gaya rambut Mediterania, tak lain adalah kepala kantor luar negeri setempat, Bilik. Yang lainnya adalah Luo Baofeng, orang yang bertanggung jawab dari pihak Tiongkok.
Tuan Luo, saya harap Anda dapat menangani masalah ini secara aktif dan kemudian memberikan penjelasan kepada kami. Luo Baofeng tersenyum, rendah hati dan ramah. Yakinlah, kalau memang ada tanggung jawab dari pihak kami pasti akan menanganinya secara aktif. Saya tidak ingin Anda menggunakan alasan seperti itu untuk menunda saya, ini adalah insiden diplomatik yang sangat serius, dan kami akan mengejarnya sampai akhir, kata Bilik tegas dan dramatis. Yakinlah, itu akan ditangani. Kenyataannya, Luo Baofeng memahami betul situasi tersebut. Ketika Lin Yi dan yang lainnya datang ke sini untuk misi, Liu Hong telah memanggilnya terlebih dahulu. Berharap dia bisa menawarkan bantuan saat dibutuhkan. Jadi dia sangat menyadari situasi tersebut dan tidak bertele-tele dengan Bilik, memilih taktik menunda, dengan harapan dapat mengecilkan keseriusan masalah tersebut. Namun sebenarnya, jika harus menyelesaikan masalah ini, memang akan sulit. Karena pihaknya yang salah, tidak ada solusi yang tepat yang tersedia, jadi dia hanya bisa terus mengulur-ulur waktu. Di sisi lain, Bilik gigi dan bahkan melihat rencana Luo Baofeng, terus-menerus memberikan tekanan. Percakapan selama 1 jam sebelumnya sebagian besar berkisar pada masalah ini. Bilik menginginkan jawaban pasti dari Luo Baofeng, tetapi yang terakhir tidak mau berkomitmen, sehingga terjadilah kebuntuan. Tuan Luo, saya tidak ingin Anda menunda saya lagi. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam seminggu, kita akan menggunakan cara lain. Saya harap Anda ingat batas waktu terakhirnya. Meng Jingpeng dan Su Bingying, yang mendengar percakapan kedua pria itu, merasa sedikit gugup dan tidak yakin bagaimana menangani situasi tersebut. Pada saat itu, suara langkah kaki terdengar tak jauh dari sana. Semua orang secara naluriah menoleh dan melihat Lin Yi dan seorang pemuda berjalan bersama, mengobrol dan tertawa dengan santai. Namun, ekspresi Luo Baofeng berubah saat melihat Lin Yi. Dia tidak pernah menduga dia akan datang ke sini. Yang lain mencarinya, namun dia malah mengantarkan dirinya sendiri sampai depan pintu. Bilik, yang berdiri di sampingnya, bereaksi serupa karena dia telah melihat foto Lin Yi dari Bernard. Dia mengenali pria yang mendekati mereka. Saat Lin Yi mendekat, menyadari ekspresi aneh di wajah mereka, dia melirik Bilik sekali lagi. Itu dia, Tuan Luo, kata Bilik yang bersemangat. Aku akan membawanya pergi sekarang, dia harus menghadapi hukuman-hukum kita. Lin Yi menatap Bilik yang histeris dan bertanya dengan bingung. Ada apa? Bab 2315. Medan Qi. Tanpa pilihan lain, Luo Baofeng mendekati Lin Yi dan membisikkan kejadian itu di telinganya. Lin Yi mengangguk dengan serius. Dia sekarang memiliki pemahaman umum tentang apa yang terjadi di sini. Pada saat yang sama, dia juga menebak mengapa orang bernama Bilik ini datang. Kemungkinan besar, Alisa telah menekannya, berencana untuk mencari kompensasi dengan bantuan kekuasaan resmi. Memikirkan hal ini, Lin Yi memperlihatkan senyum di sudut mulutnya, merasa bahwa masalah ini cukup menarik. Pemimpin, masalah ini sudah sangat merepotkanmu. Karena aku di sini, biar aku yang mengurusnya. Menanganinya. Kamu yakin bisa mengurusnya dengan benar? Tidak masalah. Lin Yi menoleh dan berkata kepada Bilik. Karena kalian sudah mengenali saya, langsung saja ke intinya. Apakah kalian ingin membawa saya kembali untuk diadili? Kamu sudah melakukan hal-hal seperti itu, tidakkah kamu pantas diadili? Melihat Bilik yang marah, Meng Haipeng dan Su Bingying tidak tahu harus berkata apa dan dengan hati-hati berdiri di satu sisi. Peristiwa itu terperangkap dalam pusaran kekacauan, tidak seorang pun yakin mereka dapat menangani masalah ini dengan sempurna. Dan sekarang, pria dari lembaga China yang tegas ini, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Bagaimana jika aku tidak ikut denganmu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kau tidak punya hak untuk melawan, ini Ruisi, kata Bilik histeris. Tapi kamu harus paham bahwa gedung tempatmu berada adalah wilayah Tiongkok kami, dan kalau aku mau, kamu tidak boleh keluar dari sini sama sekali. Mendengar ini, semua orang yang hadir menjadi panik. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Bilik berkata sebentar-sebentar, sambil terus mundur. Tidak banyak, hanya peringatan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan bermain api dan terbakar. Beraninya kau mengancamku. Kau tahu siapa aku? Lin Yi berjalan sambil tersenyum dan menepuk wajah Bilik. Sebaiknya kau cari tahu siapa aku, lalu datang dan bicara seperti ini padaku. Lagi pula, kukatakan padamu, beraninya aku macam-macam dengan Alisa dan Bernard, kau ini apa? Bilik begitu ketakutan hingga dia tidak berani bergerak, berkeringat dingin dan tidak berani mengambil napas dalam-dalam di depan Lin Yi. Lin Yi mengeluarkan belati hitam dari punggung bawahnya dan menaruhnya di wajah Bilik. Tentu saja, kalau kau tidak percaya, kau bisa mencobanya. Aku jamin keluargamu tidak akan selamat minggu ini, dan kalau sesuatu benar-benar terjadi, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Bilik gemetar dan terjatuh ke tanah, masih tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kesombongannya telah hilang dan tidak pernah kembali.
Meng Jingpeng dan Su Bingying, yang berdiri di samping, juga menggigil. Pada saat inilah mereka benar-benar memahami apa sebenarnya lembaga yang memiliki kekuatan. Orang-orang dari tempat itu tampaknya benar-benar tidak takut pada langit maupun bumi, tidak ada yang tidak berani mereka lakukan. Belum lagi bilik, mereka yang tidak penting pun hampir mati ketakutan karenanya. Kalian berdua ngapain? Berhenti linglung, bantu dia berdiri. Mendengar perintah Luo Baofeng, Meng Jingpeng dan Su Bingying membantu bilik berdiri. Kirim dia keluar, kita bisa membicarakannya nanti jika ada sesuatu. Baiklah, baiklah. Keduanya membantu bilik pergi, Luo Baofeng menyeka keringat dingin dari dahinya dan membuat gerakan menyambut. Ketua Tim Lin, tolong, mari kita bicara di dalam. Bos, jangan terlalu formal, kita semua keluarga di sini, kata Lin Yi sambil tersenyum. Saya datang hari ini karena butuh bantuan. Bandara sedang ditutup, dan saya ingin tahu apakah Anda bisa menemukan cara untuk menjemput saya kembali. Tidak masalah, aku akan mengatur pesawat resmi malam ini untuk membawamu pulang. Terima kasih, bos. Tidak perlu berterima kasih padaku, kita semua keluarga, kata Luo Baofeng. Tapi bagaimana rencanamu untuk menangani masalah bilik? Lagi pula, dia masih menyisakan beberapa hal yang belum terselesaikan, kita perlu mencari penjelasan yang tepat. Solusinya sudah dibahas, kan? Lin Yi berkata seolah-olah itu sudah jelas. Saya rasa dia tidak akan berani berbuat banyak, jadi tidak perlu khawatir. Hah? Ekspresi Luo Baofeng dilebih-lebihkan, Ketua Tim Lin, apakah Anda benar-benar akan menggunakan metode itu? Ya, itu pendekatan yang paling efektif, kata Lin Yi dengan tenang. Orang-orang seperti mereka, penalaran saja tidak akan berhasil, kita harus bersikap tegas. Kalau bilik itu mencari masalah lagi, aku akan mengirim seluruh keluarganya untuk menemui Tuhan dan melihat berapa lama dia bisa bertahan. Tapi bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang tokoh resmi, bukankah terlalu berlebihan jika diperlakukan seperti ini? Lin Yi tersenyum dan berkata, Tiongkok telah bangkit, kita tidak perlu menganggap mereka serius. Bahkan jika aku menginjak kepalanya untuk berbicara, dia tetap harus memaksakan senyum sebagai balasannya. Kata-kata Lin Yi bergema kuat di telinga Luo Baofeng, hampir seperti momen yang tercerahkan. Dalam beberapa hal, dia menyadari bahwa dirinya tidak berpikiran terbuka seperti Lin Yi. Aku mengerti, kata Luo Baofeng sambil tersenyum. Saya punya sebotol anggur yang enak. Ayo kita minum, lalu saya akan mengantarmu pergi. Kalau begitu, saya akan dengan senang hati menerima undangannya. Setelah itu, Luo Baofeng mengajak Lin Yi makan malam, dan lewat pukul 10 malam, mereka naik pesawat resmi kedutaan menuju Bandara Zhonghai. Saat mereka mendarat di Bandara Zhonghai, waktu sudah lewat pukul 4 sore keesokan harinya. Lin Yi tidak terburu-buru pulang tetapi pergi menemui Millie. Ia mendapati bahwa dia bisa makan dan minum, nafsu makan dan kondisinya bahkan lebih baik daripada saat dia tidak hamil. Namun, dia sangat menderita karena mual di pagi hari, memuntahkan banyak hal segera setelah memakannya, dan bahkan baunya pun tak tertahankan. Setelah menyelesaikan makan malam di tempat Millie, Lin Yi berkendara kembali ke rumah Ji Qingyan sekitar pukul 9 malam. Kamu kembali. Begitu Lin Yi masuk, dia melihat Ji Qingyan terbungkus handuk mandi, menyeka rambutnya yang basah, wajahnya menampakkan secercah kegembiraan. Bibi Song dan yang lainnya. Mereka pergi bermain kartu dan belum kembali. Lin Yi mengangguk dan tidak mempermasalahkannya. Bagaimana kabarnya di Zhonghai beberapa hari terakhir ini? Situasinya cukup baik. Gejolak perbankan perlahan-lahan ditutup-tutupi, tetapi modal internasional gelisah, menyebarkan banyak berita negatif tentang chip berbasis karbon, sampai-sampai banyak orang memperhatikannya. Harga saham berfluktuasi drastis tetapi tetap dalam kisaran stabil, sekarang semuanya tentang kemajuan proyek. Kalau dilihat dari sisi ini, seharusnya tidak ada masalah besar, dan kita seharusnya bisa merayakan tahun baru dengan baik. Ji Qingyan tersenyum dan mengangguk, ibu memintaku pergi ke kota yang pada hari pertama tahun baru Imlek, dan kamu akan menjemputku. Tidak apa-apa, tapi jangan terburu-buru. Kalau kamu punya teman untuk dihibur, lanjutkan saja rencanamu, nanti aku jemput. Kita bicarakan itu nanti saja, tidak perlu terburu-buru. Kamu lapar, aku akan memanaskan makanan untukmu. Tidak perlu makanan, satu momen di malam musim semi bernilai 1000 emas, jangan buang-buang waktu. Setelah selesai, Lin Yi melangkah maju untuk menggendong Ji Qingyan di pinggang, bersiap naik ke atas. Ah, tidak hari ini, aku sangat kesal, mari kita tunggu beberapa hari lagi. Bab 2316. Ibu dan anak yang bingung. Kamu lagi nggak haid? Ji Qingyan mengangguk, dulu begitu teratur, aku tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini, jadi tertunda beberapa hari. Setelah berbicara, Ji Qingyan meletakkan handuk yang digunakannya untuk rambutnya ke samping, menguap dan berkata, kamu sikat gigi dulu, baru tidur lagi, aku capek banget. Tunggu sebentar.
Ji Qingyan menoleh ke belakang dengan bingung, menyadari tatapan Lin Yi agak aneh. Lin Yi tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya terus menatapnya dengan tatapan aneh itu. Awalnya, Ji Qingyan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun tak lama kemudian, ekspresinya pun berubah. Seperti dia telah menemui sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Tidak, itu tidak mungkin. Ji Qingyan menatap perutnya sendiri, kau tidak bisa tahu apa-apa hanya dengan menyentuhnya. Aku tidak bilang sentuh perutmu, maksudku rasakan denyut nadimu. Ji Qingyan merasa sedikit malu, lalu mengulurkan tangannya. Lin Yi mengambil kesempatan itu untuk menaruh tangannya di pergelangan tangannya. Tepat pada saat itu, Ji Qingyan menyentakkan tangannya ke belakang seolah-olah dia tersengat listrik. Ada apa? Aku sedikit gugup. Ji Qingyan berkata dengan gemetar. Bagaimana jika memang seperti itu situasinya? Tentu saja kami menginginkannya, kamu tidak menginginkannya. Siapa bilang begitu? Aku belum siap. Cepat, berikan aku tanganmu. Ji Qingyan dengan ragu mengulurkan tangannya lagi, dan Lin Yi menyentuh pergelangan tangannya. Detik berikutnya, mereka berdua mendongak, mata mereka bertemu. Mata Ji Qingyan melebar, matanya yang polos dan berbinar masih berkilauan dengan kemurnian. Jangan meragukan kemampuan profesional saya, tidak akan ada kesalahan. Tapi kulihat kau tidak tampak bahagia, tanya Ji Qingyan ragu. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Aku hampir tertawa tadi. Aku merasa kamu berpura-pura. Katakan padaku, dari Natal sampai sekarang, baru sekitar sebulan, aku hanya tidur beberapa kali, lalu kemudian terjadi sesuatu, bagaimana aku bisa melewati 10 bulan berikutnya? Kau benar-benar keterlaluan, bagaimana kau bisa berkata seperti itu, apa kau tidak malu? Tangan Ji Qingyan tanpa sadar bergerak ke arah perutnya yang rata. Cepat belikan aku beberapa strip test, aku mau periksa lagi. Kita tidak membutuhkannya, hal semacam ini tidak mungkin salah. Aku masih ingin mencoba lagi. Ji Qingyan menghentakkan kakinya. Baiklah, aku akan pergi lagi. Lin Yi berbalik, masuk ke mobilnya, dan bersiap membeli strip tes kehamilan untuk Ji Qingyan. Saat Lin Yi melaju, dia tiba-tiba merasakan dunia di sekelilingnya menjadi sunyi. Hidup ini sungguh gila. Kedua orang itu sedang hamil di saat yang sama, ini perlu diatur, sisi mana yang harus kutangani. Ini benar-benar menyebalkan. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering, itu adalah panggilan dari Qin Yingyue. Lin Yi tidak banyak berpikir dan dengan santai menjawab panggilan itu. Nak, apa yang sedang kamu lakukan? Saya di luar, pergi membeli beberapa barang. Menantu perempuanku. Lin Yi menangkap maksud tersirat dalam nada bicara Qin Yingyue, bicara saja langsung, hanya aku di sini, dia di rumah. Jelas melalui telepon bahwa Qin Yingyue tampak jauh lebih santai sekarang. Aku baru saja melakukan panggilan video dengan Bibi Sen beberapa saat yang lalu, dan dia baru saja memberitahuku bahwa Millie sedang hamil. Ya, itu terjadi beberapa hari yang lalu, kami sudah melakukan semua pemeriksaan, semuanya terlihat baik-baik saja. Sekarang bukan lagi tentang baik atau buruknya, tapi Millie sedang hamil, aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa, kalau tidak bagaimana aku bisa melanjutkan menjadi ibu mertua. Apakah kamu bilang kamu ingin kembali? Aku sedang memikirkannya, dan ingin kembali bersama ayahmu, bukan karena alasan lain, tapi kita perlu memperjelas pendirian keluarga kita. Lin Yi berhenti sejenak, aku mengerti perasaanmu. Tapi sekarang, ada hal lain yang mungkin perlu kamu pikirkan baik-baik. Ada apa? Jangan bilang kamu tidak menginginkan anak ini. Qin Yingyue tampak gelisah dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Aku tidak banyak membesarkanmu selama bertahun-tahun ini, aku tidak berhak ikut campur, tapi ini bukan masalah kecil, kamu tidak boleh impulsif, ini penting, loh. Apa yang kau bicarakan? Anakku sendiri, bagaimana mungkin aku tidak menginginkannya, kata Lin Yi sambil menangis dan tertawa. Yang saya bicarakan bukanlah tentang menggugurkan kandungan, tetapi tentang adanya anak lain. Hah? Apa maksudmu anak lagi? Tanya Qin Yingyue bingung. Jangan bilang, Millie sedang hamil anak kembar, baru sebulan, itu belum bisa dilihat, kan? Bukan kembar, Ji Qingyan juga hamil, kami baru tahu. Mendengar berita mengejutkan ini, Qin Yingyue terdiam. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang pantas. Biarkan aku berpikir. Qin Yingyue yang biasanya pintar juga tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Lagi pula, dia belum pernah mengalami hal semacam ini sebelumnya, dan kini ketika hal ini tiba-tiba terjadi padanya, dia jadi sedikit bingung. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku juga tidak tahu. Qin Yingyue juga bingung, aku akan bertanya pada ayahmu dulu, begitu ada keputusan, aku akan meneleponmu. Qin Yingyue menutup telepon, meninggalkan Lin Yi sendirian di mobil, merasa sedih. Apa-apaan ini? Tak lama kemudian, Lin Yi membeli tes kehamilan dan pulang ke rumah. Ketika dia tiba di rumah, dia mendapati Song Lan dan Ji Ante juga telah kembali, duduk di sebelah Ji Qingyan. Mungkin dipanggil kembali oleh Ji Qingyan.
Dari ekspresi gembira dan gembira mereka, terlihat jelas bahwa mereka mengetahui tentang kehamilan tersebut. Melihat Lin Yi kembali, Song Lan dengan gembira menyambutnya masuk. Kalian berdua sungguh luar biasa, bisa hamil tanpa keluhan. Song Lan begitu gembira hingga dia menepuk pahanya dan menari dengan gembira. Sekarang aku akan menjadi seorang nenek, aku akan punya banyak hal yang harus dilakukan. Ji Qingyan berkata dengan agak malu, dia hanya menyentuhku dengan santai tadi, mungkin itu belum benar. Tunggu apa lagi, kita sudah beli alat tesnya, ayo dicoba. Song Lan tidak membiarkan Ji Qingyan mengatakan apapun lagi, mengambil tes kehamilan dari tangan Lin Yi, menyerahkannya padanya, lalu mendorongnya ke kamar mandi. Ketiga orang di luar tidak merasakan ketegangan. Karena insting mereka mengatakan, hal itu tidak mungkin salah. Song Lan dan Ji Antai bahkan mulai mendiskusikan nama apa yang akan diberikan untuk anak itu. Beberapa menit kemudian, Ji Qingyan, dengan air mata di matanya, keluar dari kamar mandi. Hal itu mengejutkan mereka bertiga. Kenapa kamu menangis, ada apa? Song Lan buru-buru meraih tangannya dan bertanya. Ji Qingyan, gemetar, mengangkat tes kehamilan di tangannya. Bab 2317. Cinta Keibuan. Melihat dua garis merah muda pada tes kehamilan Ji Qingyan, Song Lan menutupi dadanya, tampak sangat terkejut. Gadis bodoh, kau membuatku takut setengah mati, ini berita bagus, kenapa kau menangis? Saya tidak dapat mempercayainya. Ji Qingyan tersenyum di sela-sela tangisnya, merasakan kebahagiaan sejati atas kehidupan kecil yang belum terbentuk dalam perutnya. Pada saat ini, Lin Yi menyadari bahwa reaksi Ji Qingyan dan Liang Ruoxu terhadap berita kehamilan itu sepenuhnya bertolak belakang. Meskipun Liang Ruoxu tidak menentangnya, dia tidak menunjukkan kegembiraan yang sama seperti Ji Qingyan. Dia hanya merasa ini bukan saat yang tepat. Bahkan jika Liang Ruoxu berasal dari latar belakang keluarga yang jauh lebih kaya daripada Ji Qingyan. Namun, orang-orang dari kompleks itu sangat rendah hati, dan seperti keluarga biasa, mereka harus menghadapi banyak hal sepele dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, Liang Ruoxu tampak lebih seperti anak dari keluarga biasa, dan ini terbukti dari sikapnya terhadap anak-anak. Namun, bagi Ji Qingyan, kehamilan dan persalinan adalah hal yang belum pernah ia alami sebelumnya, bahkan jarang ia lihat. Karena itu, dia merasa jauh lebih bersemangat daripada Liang Ruoxu. Sayangku, kukatakan padamu, semuanya sudah berbeda sekarang. Kamu tidak bisa bekerja terlalu keras lagi. Biarkan Lin Yi yang mengurus pekerjaanmu. Mulai sekarang, kamu tinggal di rumah dan istirahat saja, kata Song Lan dengan sungguh-sungguh. Tidurlah lebih awal hari ini, dan besok kita berdua akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan melihat apa kata dokter. Bu, santai saja. Setelah beberapa saat kegembiraan, Ji Qingyan menjadi tenang. Ini baru permulaan, jangan terlalu gugup. Besok, aku akan meminta Tao Yuan menemaniku ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Tao Yuan sangat teliti, dan dengan dia yang menjagamu, aku akan merasa tenang. Ji Qingyan mengangguk, sambil meletakkan tangannya di perutnya yang rata, seakan-akan merasakan denyut kehidupan kecil itu. Baiklah, jangan berdiam diri lagi. Kamu harus istirahat. Tahap awal kehamilan adalah yang paling tidak stabil, jadi pastikan untuk tidur yang cukup. Ji Qingyan mengangguk lagi, suara dan sikapnya jauh lebih lembut. Song Lan dan Ji Qingyan naik ke atas bersama-sama, sementara Lin Yi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu kembali lagi ke kamar tidur. Melihat Lin Yi kembali, Song Lan memberikan beberapa pengingat dan kemudian meninggalkan ruangan, menciptakan privasi bagi pasangan itu. Setelah masuk ke tempat tidur, mata besar Ji Qingyan menatap lurus ke arah Lin Yi. Tidakkah kau pikir semua ini ajaib? Ajaib. Lin Yi berhenti sejenak. Bukankah hamil dan punya anak itu seperti itu? Saya tidak berbicara tentang itu. Ji Qingyan memegangi dadanya, seakan berusaha menenangkan hatinya yang gelisah. Dalam beberapa bulan, saya akan menjadi seorang ibu, saya pikir itu sungguh ajaib. Lin Yi tercengang mendengar kata-kata Ji Qingyan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Dia akan segera menjadi seorang ayah. Itu adalah pengalaman yang belum dipahami Lin Yi. Tetapi melihat Ji Qingyan, Lin Yi tiba-tiba menyadari bahwa ini mungkin memang sesuatu yang ajaib. Dan tatapan penuh kasih sayang darinya adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya selama lebih dari 3 tahun. Ji Qingyan, yang dulunya suka tidur, begadang lewat jam 1 pagi malam itu, melihat-lihat produk bayi. Sebelumnya untuk Ning Yue, sekarang, untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Lin Yi belum terbangun ketika dia mendengar suara riang He Yuan. Setelah memasuki ruangan, dia mengangkat selimut Lin Yi. Apakah kamu menghormatiku sebagai pemimpinmu? Lin Yi mengumpat, berharap ia dapat menendangnya keluar jendela. Sudah jam berapa, dan kamu masih tidur? Bisakah kamu lebih bertanggung jawab? Menghadapi Lin Yi yang hanya mengenakan pakaian dalamnya, He Yuan tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan.
Seolah-olah dia sedang menghadapi pacarnya sendiri. Baru lewat jam 7, ngapain juga aku harus bangun pagi-pagi begini? Lagi pula, kamu harus berhenti tidur. Nanti kamu harus mengantar kami ke rumah sakit. Kami ada janji pemeriksaan hari ini, dan mungkin kami harus antre. Berbarislah, kita cari saja kepala rumah sakitnya. Sebutkan namaku, aku ingin lihat siapa yang berani membuatmu mengantre. Itu juga tidak akan berhasil, kau harus mengantar kami ke sana. Baiklah, Yuan. Jiqingyan masuk dari luar, ini cuma pemeriksaan, bukan masalah besar. Kenapa kamu harus ikut? Dia akan menjadi seorang ayah, tentu saja, wajar saja jika dia datang. Itu sebenarnya tidak perlu, kata Jiqingyan. Sebenarnya, aku tidak merasakan apa-apa saat ini, dan aku juga tidak akan merasa nyaman jika dia pergi, hanya kamu yang menemaniku saja sudah cukup. He Yuan mengangkat dagunya, kalau begitu, tidurlah lagi. Sialan, kamu udah buka selimutku, gimana aku bisa tidur? Lin Yi bangun dengan tidak sabar, berpakaian, dan setelah mencuci piring, mereka semua sarapan bersama. Pembicaraan selama makan sebagian besar berkisar pada Jiqingyan. Bagaimanapun, dia sekarang adalah hewan yang sangat dilindungi. Yuan, kamu dan Gao sudah bersama cukup lama, kan? Kamu juga harus bergegas mengerjakan beberapa hal. Kami tidak terburu-buru. Kami ingin menunggu sedikit lebih lama, menunggu sampai anak Anda lahir untuk mendapatkan pengalaman. Saya akan datang dan belajar dari Anda, lalu merencanakan untuk punya bayi. Itu juga berhasil karena kamu beberapa tahun lebih muda dari Yan, menunggu 1 atau 2 tahun lagi tidak masalah. Song Lan berkata sambil tersenyum. Jika saatnya tiba, jika kedua keluarga kalian masing-masing memiliki anak laki-laki dan perempuan, kita harus mengatur pertunangan anak-anak, agar gen-gen baik tetap mengalir. Hehe, itu juga yang saya dan instruktur saya pikirkan. Kalian berdua sebaiknya punya anak laki-laki, lalu suatu hari nanti, aku akan membiarkan anakku menghajar anakmu, kata Lin Yi. Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai mati dengan sepatu hak tinggiku. Ngomong-ngomong, keluarga Gao tidak lebih mementingkan anak laki-laki daripada anak perempuan, kan? Tanya Song Lan dengan khawatir. Bukan itu masalahnya, saya sudah menjelaskan bahwa terlepas dari jenis kelamin anak itu, kita hanya punya satu anak, apapun yang menurut keluarga Gao adalah urusan mereka. Lin Yi melengkungkan bibirnya, berpikir bahwa kekhawatiran Song Lan bukan tanpa alasan. Bagaimanapun, latar belakang kedua individu itu sangat berbeda. Di hadapan keluarga Gao, He Yuan tidak memiliki kekuasaan, dan dalam klan besar, anak laki-laki memang sangat dihargai. Namun, dengan kemampuan He Yuan, dia sepenuhnya cocok dengan keluarga Gao. Atau mungkin, dengan skala industri keluarga Gao, mereka bahkan tidak akan mampu mengeluarkan potensinya sepenuhnya. Menurutku, lebih baik kalian berdua punya anak laki-laki, kata Lin Yi. Kenapa kamu juga punya ide itu? Anak laki-laki umumnya lebih mirip ibu mereka, jika Anda memiliki anak perempuan dengan otak seperti Gao, itu akan menjadi sakit kepala yang nyata. Haha. He Yuan tertawa terbahak-bahak, itu hal paling masuk akal yang kamu katakan hari ini. Dengan itu, sarapan sederhana diakhiri di tengah tawa dan obrolan. Lin Yi awalnya ingin pergi bersama Jiqingyan, tetapi dia menghentikannya. Dia merasa bahwa masalah pribadi seperti ini lebih baik dibicarakan dengan He Yuan, dan dia agak malu membicarakannya dengan Lin Yi. Jadi Lin Yi tidak mengikutinya, sebaliknya, dia pergi ke kantor cabang Xinsan. Namun dalam perjalanan ke kantor cabang, dia menerima telepon dari Luoqi. Saudara Lin, kami sedang dalam perjalanan ke bandara, sebentar lagi kami akan tiba di Zonghai. Bab 2318. Situasi internasional terbaru. Sebenarnya, itu bukan urusan kami, hanya sekadar ikut-ikutan. Laporan di rapat semuanya disiapkan oleh Suster Qiyu dan Suster Ning, kami hanya di sana untuk menambahkan sedikit. Baiklah, aku akan ke rumah sakit nanti, kita bisa bicara lebih detail saat kita bertemu. Setelah menutup telepon, Lin Yi melaju ke kantor cabang Xinsan. Situasi di stasiun seperti biasa, hanya Li Xianghui yang kurang, terasa ada yang kurang. Kamu bermalas-malasan di mana saja beberapa hari ini? Zhang Hui, dengan sebatang rokok di mulutnya, bertanya saat melihat Lin Yi masuk. Zhu Junqi dan Gu Yiran juga ada di sana. Yah, sebentar lagi tahun baru, semuanya jadi sedikit lebih sibuk. Haha. Keduanya tertawa terbahak-bahak, kurasa itu karena kamu punya terlalu banyak pacar dan tidak tahu harus mengurus siapa. Saya orang baik, Anda tidak bisa menuduh saya dengan salah. Jika kamu orang baik, maka tidak akan ada lagi orang jahat. Lin Yi duduk di kursi sambil tersenyum. Kak Hui, ada kabar terbaru di stasiun akhir-akhir ini. Hanya masalah sepele, tapi tahun baru Imlek akan segera tiba, dan menurut tradisi, akan ada gelombang penindakan terhadap pornografi dan publikasi ilegal sebelum tahun baru, kata Zhang Hui. Jika kamu bersedia berpartisipasi,
kamu bisa ikut, jika tidak, kamu bisa mengambil cuti lebih awal, dan aku akan meneleponmu jika ada sesuatu. Jangan bicara seperti itu, apapun yang terjadi, aku ini pelayan publik. Aku pasti harus segera ikut campur dalam urusan seperti ini, tidak boleh bermalas-malasan. Lin Yi tidak bisa bermalas-malasan dalam menjalankan tugas di kantor cabang karena misi dapat dimulai kapan saja. Meskipun ia akan menjadi pendeta Tao setelah menyelesaikan tugas terakhirnya, ia masih harus melaksanakan tugasnya pada tahap ini. Setelah tinggal di kantor cabang selama beberapa saat dan tidak melihat ada yang mendesak, Lin Yi pergi ke rumah sakit Huasan. Li Xianghui keadaannya jauh lebih baik, hanya saja kakinya masih tidak bisa bergerak dan terikat gips tebal, ia membutuhkan kursi roda untuk bergerak. Setelah mengobrol sebentar dengan Li Xianghui, Lin Yi pergi ke bangsal Zhao Yunhu. Dia mendapati pria ini tengah asyik mengobrol dengan seorang perawat, sambil tersenyum. Itu adalah perjodohan yang sempurna, dan jika Lin Yi tidak campur tangan, mereka mungkin akan memulai kebakaran. Sepertinya kamu cepat pulih, dan sudah mulai menggoda perawat. Tidak. Melihat Lin Yi mendekat, Zhao Yunhu tersenyum malu, kami baru saja mendiskusikan kondisinya. Membahas kondisinya, kata perawat itu sambil tersenyum. Lebih baik kamu jangan berkomunikasi dengannya, seorang atlet yang menembakkan pistol bahkan sebelum melepas celananya, apakah kamu yakin bisa menerima orang seperti itu? Perawat itu menatap Zhao Yunhu dengan ekspresi aneh. Saudaraku, sudah waktunya mengganti perban untuk pasien di bangsal lain, saya akan memeriksanya. Sialan, bos, kau menghancurkan reputasiku. Cobalah menjadi orang yang baik, kata Lin Yi. Seorang wanita baik-baik dari keluarga baik-baik, kamu seharusnya menjauhi perilaku seperti itu. Keduanya kembali ke bangsal dan mendapati Yu Xiying, Xiao Bing, dan Shao Jianfeng sedang bermain Fight the Landlord. Kakak Lin, bos. Melihat Lin Yi masuk, ketiganya berdiri untuk menyambutnya. Dilihat dari penampilanmu, sepertinya kau sudah pulih sepenuhnya. Tidak ada yang serius sekarang, kata Xiao Bing. Cederamu dan Xiying lebih parah. Meskipun sekarang tampak baik-baik saja, jaringan subkutan masih butuh waktu untuk pulih. Kamu perlu pemulihan setidaknya setengah tahun. Selama masa ini, berhati-hatilah. Ekspresi mereka berubah saat itu. Apakah itu berarti kita tidak bisa menjalankan misi apapun selama setengah tahun ini? Kalian boleh ikut tugas-tugas kecil, tapi jangan sampai terlibat dalam hal yang terlalu berbahaya. Kalau sampai kalian mengalami gejala sisa, bahkan aku pun tak akan bisa menahan kalian di Brigade Garda Pusat, ini masalah prinsip. Tak lama kemudian, Sui Qiang dan kedua rekannya masuk dari luar. Semua anggota tim berkumpul, siap untuk rapat kecil. Apa yang dikatakan Bos Liu tentang kejadian di Yanjing? Liu menginterogasi Zhou Fan semalaman di Brigade, dan dia tidak menahan diri, mengakui semuanya. Masalah keluarga Zhou sekarang sudah selesai, kata Luoqi. Bagaimana dengan barang-barang yang kita bawa pulang? Apa kata Brigade itu? Luoqi menjadi gembira saat hal ini dibicarakan. Bos Liu secara pribadi memuji kami, barang-barang itu tampaknya jauh lebih penting daripada yang kami duga, bahkan beliau mengatakan bahwa barang-barang itu mungkin akan memengaruhi tata letak dunia di masa depan. Lin Yi mengangguk sambil berpikir. Jika teks kuno yang ditemukan dan hadiah yang diberikan oleh sistem adalah hal yang sama, maka kepentingannya sudah jelas dengan sendirinya. Jika teknologi ini dapat diterapkan pada Brigade Garda Pusat, kekuatan tempur mereka akan meningkat secara substansial. Biarkan mereka menelitinya, itu bukan urusan kami. Itu benar, tapi saya pikir berdasarkan apa yang disiratkan Bos Liu, situasi internasional menjadi agak tidak tenang, mungkin disebabkan oleh materi-materi itu, kata Luoqi. Saya mendengar Suster Qiu menganalisis, kekuatan internasional lain tampaknya juga telah mengetahui hal ini dan menjadi gelisah. Tatapan mata Lin Yi berubah, terdiam. Selain China, hanya Jepang dan Rusia yang mengetahui berita ini sekarang. Karena Jepang pada awalnya memperoleh sendiri barang-barang itu, mereka pasti tidak akan mengungkapkan apapun, karena ingin meraup untung besar. Satu-satunya kemungkinan saat itu adalah Rusia. Karena mereka adalah negara yang netral secara permanen. Setelah kehilangan kesempatan untuk bekerja sama, akan sangat sulit untuk terlibat lagi. Dan mengingat sifat Bernard yang licik, tidaklah aneh jika dia melakukan hal ini. Analisis Suster Qiu masuk akal, tetapi dengan pengaruh Garda Pusat, mungkin tidak banyak yang berani menginginkan materi tersebut. Namun saya rasa kita tetap harus mengambil tindakan pencegahan, terutama karena hal serupa pernah terjadi sebelumnya. Lin Yi mengangguk. Memang, organisasi-organisasi besar yang terkemuka di dunia bisa menjadi ancaman, tetapi itu juga tergantung pada seberapa berharganya materi-materi itu, apakah layak bagi mereka untuk melakukannya. Semua orang mengangguk setuju dengan pendapat Lin Yi. Dampak masalah ini bergantung sepenuhnya pada nilai bahan-bahannya. Dan bagi Lin Yi, apa yang menurutnya paling membutuhkan perhatian pada tahap ini adalah Jepang. Mereka tentu paham bahwa selama situasi internasional ini, mereka harus bertindak terlebih dahulu.
Jadi, fokus pertahanan selama periode ini seharusnya adalah Jepang. Setelah membahas urusan brigade penjaga sebentar, Lin Yi mengatur agar rumah sakit memulangkan mereka. Mereka telah berada di sana selama lebih dari sebulan, tidak mungkin untuk tetap tinggal. Siang harinya, Lin Yi mengajak mereka ke restoran barbecue Qin Han untuk makan dan minum sepuasnya. Pertama, untuk merayakan keberhasilan menyelesaikan misi, dan kedua, untuk merayakan kepulangan mereka. Ini menambahkan kesan upacara pada kehidupan biasa. Makan malam baru berakhir setelah pukul 7 malam. Semua orang agak mabuk. Mereka kemudian pergi ke bar sebentar, benar-benar menikmati diri sebelum kembali ke hotel untuk beristirahat, bersiap pulang ke rumah masing-masing keesokan harinya. Keesokan paginya, Lin Yi yang masih mengantuk dibangunkan oleh teriakan melengking. "Ah, Lin Yi, ada yang tidak beres, kemari dan lihat." Bab 2319. Kemalangan keluarga Liang. Mendengar teriakan kaget Ji Qingyan dari luar pintu, Lin Yi langsung bersemangat. Bergegas keluar, tak lama kemudian, Song Lan dan Ji Antei juga berlari dari lantai bawah. "Saya akan masuk dan melihatnya." Setelah berteriak, Lin Yi memasuki kamar mandi dan mendapati Ji Qingyan duduk di toilet, air mata mengalir di wajahnya karena ketakutan. Aku berdarah." Ji Qingyan menunjuk ke arah pakaian dalamnya dan berkata. Lin Yi menoleh secara naluriah dan hanya melihat tanda merah kecil. "Tidak apa-apa, itu kejadian normal, jangan panik." Lin Yi menggenggam tangan Ji Qingyan dan merasakan denyut nadinya, suasana cemasnya pun mereda. "Denyut nadimu cukup bagus," Lin Yi menilai Ji Qingyan, "apakah kamu mengangkat sesuatu yang berat saat keluar kemarin?" Ditanya oleh Lin Yi, Ji Qingyan merasa sedikit bersalah. "Setelah pemeriksaan kemarin, kami pergi berbelanja dan membeli beberapa barang." Karena takut Lin Yi akan menegurnya, dia buru-buru menjelaskan. "Saya hanya membawa mantel dan sepasang sepatu, Tao Yuan membawa barang-barang lainnya, tidak terasa berat." "Bukan masalah berat atau tidaknya, tapi masalah sepele seperti ini bisa menjadi masalah besar," kata Lin Yi. "Dulu waktu saya bekerja di rumah sakit, ada seorang wanita yang tiba-tiba bersin dan kehilangan bayinya." Ah, berita ini sungguh tidak dapat dipercaya bagi Ji Qingyan, raut wajahnya berubah menjadi tidak enak, dan dia bahkan mulai merasa takut. Dia tidak dapat menerima kejadian seperti itu terjadi. "Berhati-hatilah sedikit selama periode ini." Lin Yi menghitungnya dan berkata, "Dalam waktu sekitar 3 bulan, setelah semuanya stabil, tidak akan ada masalah besar seperti itu." Saya mengerti." Setelah mengingatkannya, Lin Yi pergi, Ji Qingyan mandi dan keluar dari kamar mandi. Pagi harinya, sekitar pukul 9, keluarga itu sedang sarapan ketika sebuah mobil Alfa berhenti di luar. Lalu, Qin Han, Gao Zongyuan, dan He Yuan masuk. Melihat ketiganya, Song Lan menyambut mereka. "Apa kamu sudah makan?" Qin Han tersenyum tanpa malu, "Sebenarnya aku belum makan, aku berencana untuk makan di rumah Bibi Song." "Kok bisa bilang numpang gratis? Kalau di sini, rasanya kayak di rumah sendiri, cari tempat duduk, nanti aku ambilin mangkuk dan sumpit." "Oke." Mereka sudah pernah ke sini beberapa kali sebelumnya, jadi Qin Han dan yang lainnya tidak bersikap sopan, dan Song Lan mengambilkan 3 set mangkuk dan sumpit untuk mereka. "Kok kalian bertiga bisa bersama?" Gao Zongyuan menguap. Yuan bilang dia akan mengambil hasil tes hari ini dan memintaku ikut. "Aku sedang bersama saudara Qin saat itu, dan karena Presiden Ji sedang hamil, kami harus datang dan memeriksamu." "Bagaimana dengan Liang tua? Aku sudah lama tidak melihatnya." "Ada sedikit masalah di rumah mereka baru-baru ini, dan mereka mungkin sedang sibuk di rumah sekarang," kata Gao Zongyuan. "Aku akan meneleponnya malam ini, ayo kita pergi minum." Lin Yi mengambil sepotong sayur asin dan mulai memakannya, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, ada anggota keluarga yang sedang dalam masalah. "Apa masalahnya serius?" "Bukan berarti seseorang dalam masalah, melainkan masalah dengan bisnis keluarganya," Gao Zongyuan menjelaskan. "Kudengar mereka sedang mengalami beberapa masalah. Saudara Qin dan aku bertanya kepadanya apa yang terjadi sebelumnya, tetapi dia tidak banyak bicara, hanya mengatakan dia bisa mengatasinya sendiri dan menyebutkan sebuah proyek besar yang sedang dinegosiasikannya, lalu dia menghilang sejak saat itu. Rasanya tidak benar, seluruh Xinhua Airlines dimiliki oleh keluarga mereka, dan ini adalah usaha yang dijamin menguntungkan, bagaimana mungkin ada masalah? Terutama karena selain Xinhua Airlines, ibunya juga mengendalikan banyak properti. Selain itu, pemerintah telah memperketat pengawasan terhadap maskapai penerbangan, yang menyebabkan serangkaian reaksi berantai." Gao Zongyuan mengangkat bahunya, "Saya sendiri belum melihatnya selama hampir setengah bulan, jadi saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang." "Jangan membahas ini secara membabi buta, kita berdua sudah saling kenal selama 7 atau 8 tahun, sela Qin Han. Meskipun ada beberapa masalah dengan bisnis keluarga, kurasa itu tidak akan terlalu memengaruhinya. Siapa tahu, dia mungkin sedang bersenang-senang di kantornya sekarang."
Gao Zongyuan tertawa terbahak-bahak. Dengan karakter Liang tua, dia mungkin memang melakukan sesuatu seperti itu. Cari waktu untuk meneleponnya, ajak dia minum-minum malam ini. Aku tidak sibuk akhir-akhir ini, dan tahun baru sebentar lagi. Katakan padanya untuk tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Wang Cuiping yang menelepon. Nak, ku dengar Qing Yan sedang hamil. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia muntah? Tidak mengherankan bagi Lin Yi bahwa Wang Cuiping mengetahui berita ini. Kita sudah mengetahuinya malam sebelumnya, jangan ribut. Apa yang kau gumamkan, dasar bajingan? Aku sudah meminta Ning Yue untuk menyiapkan tiketnya, kita akan terbang ke Zonghai sebentar lagi. Jangan pergi kemanapun hari ini. Mau ke Zonghai. Aku balik lagi beberapa hari lagi. Ini bukan tentang apakah Anda akan kembali atau tidak, tetapi dengan apa yang terjadi, kita harus melakukan perjalanan ke sana, ini tentang menunjukkan kepedulian kita. Itu hanya kehamilan, bukan kelahiran naga, jangan panik, tetap tenang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau pikir aku akan memukulmu? Dengan masalah sebesar ini, bolehkah aku tidak khawatir, tegur Wang Cuiping. Jangan pergi hari ini, Ning Yue dan aku akan segera naik pesawat. Aku akan datang menjemputmu. Itu juga berhasil. Wang Cuiping tidak mau berbasa-basi dengan Lin Yi, sudah biasa jika putra yang dibesarkannya selama bertahun-tahun akan datang menjemputnya. Setelah menutup telepon, pandangan semua orang di meja tertuju padanya. Apakah Ibu Wang akan datang? Tanya Ji Qingyan. Pasti Ning Yue dan Ibu Wang yang berbicara. Kalau begitu biarkan dia datang, kita bebas kok. Tepat sekali, itu hal yang baik. Kata Song Lan. Kita praktis sudah satu keluarga sekarang, perlu lebih sering berkunjung. Kalian semua pulang untuk makan malam nanti, dan pergi berkumpul di lain hari. Aku orangnya keras kepala, Bibi Song mengundangku. Aku pasti akan datang untuk makan malam. Qin Han bersandar di sandaran kursinya, berkata dengan acuh tak acuh. Ya, semuanya datanglah malam ini, lebih meriah kalau semuanya berkumpul. Kalau begitu, ayo kita berpisah. Lin Yi memandang Ji Qingyan dan He Yuan, mereka berdua akan pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan hasil tes, dan kita akan pergi menemui Liang tua, untuk berjaga-jaga jika memang ada yang salah, kita bisa membantu. Saya meneleponnya dalam perjalanan ke sini, katanya dia sedang sibuk di kantor, jadi kita bisa menemuinya di sana, ujar Gao Zongyuan. Ayo pergi. Kelompok itu terbagi menjadi dua, Ji Qingyan dan He Yuan pergi dengan Alpha keluarga, sementara Lin Yi mengendarai Alpha milik Qin Han menuju bandara. Ayah Liang Jinming, Liang Zhendong, berbicara. Kalian juga tahu situasi di dalam negeri akhir-akhir ini, kami sangat membutuhkan proyek Jinyang untuk transformasi. Dengan bantuan mereka, semuanya akan jauh lebih mudah, dan di masa depan, kami bisa memperluas pengaruh kami di Zonghai. Bab 2320. Objek kencan buta. Liang Jinming terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Baiklah kalau begitu, bagaimanapun juga ini pernikahan dengan seseorang, aku tidak peduli. Liang Jinming memiliki pemahaman yang jelas tentang posisinya, atau lebih tepatnya, dia tampaknya memahami kehidupan lebih jelas daripada Qin Han dan Gao Zongyuan. Mereka berdua masih menyimpan hayalan tentang cinta sesekali, tapi dia tidak. Dalam lingkungan sosial mereka, pernikahan hanyalah alat untuk mencari keuntungan. Gao Zongyuan dianggap beruntung telah menemukan He Yuan, tetapi bagi dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Jadi, pada saat ini, dia sangat tenang. Tidur dengan siapa saja sama saja, asal tidak terkena penyakit apapun, untung tidak rugi. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Liang Zhendong melirik arlojinya, kurasa dia akan segera datang. Kau pergi dan jemput dia. Seriuslah dan jangan mengacaukan ini. Baiklah, aku mengerti. Liang Jinming melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Namun saat dia hendak membuka pintu, Liang Zhendong memanggilnya dari belakang. Tunggu sebentar. Ekspresi Liang Zhendong terhenti, tampaknya kesulitan untuk berbicara, tetapi akhirnya dia bertanya. Apakah kamu sudah menghubungi teman-temanmu akhir-akhir ini? Liang Jinming mengerutkan kening dan mendesah. Ayah, aku tahu apa yang ayah pikirkan, saat kita bersama, yang ada hanyalah makan dan minum bersama, tidak ada yang lain. Dengan itu, Liang Jinming tidak berkata apa-apa lagi dan keluar melalui pintu. Liang Zhendong turut mendesah, merasakan kejengkelan yang tak dapat dijelaskan. Meninggalkan kantor, Liang Jinming tidak naik lift tetapi pergi ke tangga, berdiri di dekat ambang jendela sendirian, menyalakan sebatang rokok dan diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa. Di WeChat, ada catatan obrolan dari sekelompok kecil. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kalau aku ngomong, mereka pasti mendukungku, kan? Sambil menghirupnya dalam-dalam, Liang Jinming meletakkan teleponnya ke samping. Tetapi dia juga tahu bahwa beberapa hal, jika sudah terucap, tidak dapat ditarik kembali.
Liang Jinming mengutuk, setelah mengembara selama bertahun-tahun, aku mungkin juga mengorbankan diriku sendiri kali ini. Setelah mematikan puntung rokoknya, Liang Jinming pun berangkat. Siap bertemu dengan pacar yang belum pernah ditemuinya. Sekitar 1 jam kemudian, mereka bertiga tiba di bandara. Menurut jadwal, Wang Cuiping dan Ning Yue akan membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk keluar. Mereka tiba lebih awal untuk menemui Liang Jinming karena sudah lama mereka tidak bertemu dengannya. Mereka bertiga berjalan menuju pintu kantor Liang Jinming dengan mudah. Saudara Lin, Saudara Qin, apakah menurutmu Liang tua mungkin ada di dalam, bertepuk tangan untuk cinta? Gao Zongyuan bertanya dengan nada main-main. Saya pikir ada kemungkinan 80%, kata Qin Han. Coba periksa apakah pintunya terkunci, dan kamu akan tahu, kata Lin Yu sambil tertawa. Nah, tunggu apa lagi? Ayo kita cari tahu. Qin Han melangkah maju, meraih gagang pintu, dan membuka pintu dengan mudah. Mungkin tidak ada hubungan cinta yang terjadi di dalam. Gao Zongyuan bergumam saat mereka bertiga masuk. Namun, mereka terkejut karena tidak hanya mendapati Liang Jinming, tetapi juga 2 wanita lain di kantor tersebut. Salah satu wanita itu berambut panjang dan mengenakan kemeja wanita putih, dengan mantel berberi hitam di samping sofa, yang menunjukkan dia cukup kaya. Dia memiliki penampilan yang lumayan, mendapat nilai sekitar 5 dari 10, tidak tinggi, sedikit kelebihan berat badan, dan tampak cukup menggerahkan. Duduk di sofa tunggal di sebelahnya adalah seorang wanita berambut pendek, berpakaian gaya Ozu yang tampak agak berlebihan dan tidak sejalan dengan estetika arus utama di Tiongkok. Wanita berambut panjang itu bernama Pan Kiao Kiao, dan orang yang duduk di sebelahnya adalah sahabatnya Wang Chen. Melihat kedua wanita itu, ketiga pria itu berhenti sejenak. Memiliki 2 wanita di kantor jelas merupakan berita besar. Namun penampilan dan sosok keduanya agak kurang, tidak sesuai dengan selera Liang Jinming pada umumnya. Sementara Lin Yi dan kawan-kawan mengamati kedua wanita itu, para wanita itu pun mengamati mereka. Dengan pandangan sinis dan menghina, mereka memandang mereka dari atas. Kakak Lin, apa yang membawa kalian ke sini? Melihat ketiganya mendekat, Liang Jinming sedikit terkejut tetapi juga senang dan menyambut mereka masuk. Apakah kamu sibuk? Qin Han berkata sambil mengedipkan mata. Kamu sibuk saja, kami akan pergi. Hubungi kami kalau sudah selesai. Setelah itu, ketiganya bersiap pergi, tetapi Liang Jinming memanggil dari belakang. Hei, 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 kalian bertiga mau kemana terburu-buru? Ini Pan Kiao Kiao, pacar yang diperkenalkan keluargaku, dan yang ini teman baiknya, Wang Chen. Ketiganya terkejut, mengira itu adalah skenario di mana satu tembakan mengenai 2 sasaran, hanya untuk menyadari bahwa itu sebenarnya tentang menyambut permaisuri. Diperkenalkan oleh keluargamu. Liang Jinming mengangguk, tidak banyak bicara lagi. Bertemu di sini adalah takdir. Kalau kalian ada waktu, aku akan menyiapkan makan malam, dan kita bisa berkumpul dengan baik di tempatku, saran Qin Han. Itu mudah diatur, tidak terburu-buru. Liang Jinming, siapa orang-orang ini? Pan Kiao Kiao menatap ketiga orang itu dengan rasa jijik, seolah-olah mereka telah mencemari udara dengan datang ke sini. Mereka adalah saudara-saudaraku, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Jika kau bersamaku di masa depan, jangan bergaul dengan teman-teman rendahan itu dan lupakan lingkaran pertemananmu sebelumnya, itu tidak ada gunanya. Ekspresi ketiganya berubah setelah mendengar ini. Mereka mengira kehadiran anggota baru di kelompok mereka yang erat akan menjadi momen yang membahagiakan, tetapi sebaliknya, mereka malah disambut dengan komentar yang meremehkan ini. Mereka adalah teman baikku, bukan teman yang rendahan, kata Liang Jinming lirih, jelas-jelas tidak senang. Kalau begitu, kalau tidak, kenapa kau tidak meminta bantuan mereka saat keluargamu kesulitan? Kenapa kau melibatkan kiau-kiau kita? Tanya Wang Chen dengan nada menyindir. Jangan kira aku tidak tahu seperti apa kelompokmu. Mereka hanya sekumpulan sapi dan kuda tanpa urusan serius. Kalau bukan karena kiau-kiau kami yang bersedia membantumu, apakah keluarga Liang bisa melewati rintangan ini masih belum pasti. Cukup, Chen Chen. Kita tidak perlu membahas ini lagi. Pan Kiao Kiao menatap Liang Jinming dengan sedikit arogan. Atur rencana perjalanan hari ini, tapi jangan pesankan hotel untukku, aku belum terbiasa. Harus villa minimal 300 meter persegi. Cepat atur untuk kita. Baiklah, pesan juga restoran bintang 3 Michelin, aku mulai lapar, kata Wang Chen dengan berani, lalu menoleh ke arah Lin Yi dan yang lainnya. Apa yang masih kau lakukan di sini? Sudah ku bilang pergi. Berkeliaran seperti anjing kudisan, apa yang kau lakukan di sini? Mulai sekarang, berhentilah datang ke sini untuk makan dan minum gratis, tetaplah dimanapun yang sejuk. Makanan dan minuman gratis. Ekspresi Gao Zongyuan mendingin. Wang Chen melanjutkan. Bukankah kalian hanya antek-antek yang memeras Liang Jinming untuk makanan dan minuman? Biar ku katakan, mulai hari ini,
masa-masa indah kalian sudah berakhir, karena mulai sekarang, Liang Jinming harus disokong oleh kiau-kiau kita. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.